Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Zhang dan Pastor Daniel mengenai usulan dari Paul Derry, yaitu usulan tentang memberdayakan fungsi dari PGI atau Persatuan Gereja Indonesia. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama-sama videonya. Silakan Pak Paul Derry. Oh, salam semua. Saudara-saudara. Good morning Amerika. Terima kasih Pastor. Ya, dalam rangka ini saya hanya mau kira-kira mengusulkan kalau bisa ada Galarua ini memprakarsai, karena kan kita lihat induk organisasi gereja PG ini kan benar-benar nggak berfungsi loh Pak Pastor. Jadi apakah dibuat satu sinode ini dengan artinya koordinasi dengan PGI? Mau nggak semua sinode ini bersinergi untuk mengadakan satu simposium kayak apalah istilahnya gitu, sehingga keberadaan PGI ini menjadi lagi sehat gitu loh Pastor. Apakah bisa? Itu terserah nanti bagaimana Pak Satyamer. Ya kan, biar gimana kita nggak bisa ini mengabaikan PGI ini. Ya kan, satu-satunya induk organisasi gereja yang saat ini kita akui telah sangat-sangat nggak berfungsi lah, kira-kira gitu. Itu aja Pastor usul saya. Terima kasih Pastor. Pak Derry, maaf saya berkata tegas, jangan ngurus PGI, percuma. Tuhan aja enek dan muak lihat mereka. Tuhan aja enek. Iya, tapi gini Pak, saya nih, kita kan itu kan gambaran daripada kelemahan sekarang orang Kristen ini bertumpunya mau kemana gitu, ya kan? Apakah kita sebagai warga Kristus ini mau membiarkan organisasi yang besar ini jadi kesannya orang Kristen memang nggak ada kekompakan dalam hal ini? Saya hanya mengusulkan kalau bisa kan banyaklah cara kita memberi hikmat, itu kan penting. Karena nanti kalau pemilu, mereka bisa digunakan, bisa ngacak-ngacak juga, Pak. Terus terang aja. Mereka sudah ngacak-ngacak sampai sekarang, Pak. Oh, iya, sudah ngacak-ngacak mereka. Iya, saya tahu. Tapi masalahnya ya terserah semua panjenengan ini yang berpotensi untuk mengatur kita mau kemana sekarang. Apakah suara gereja ini... Tapi maaf, kalau saya suruh ngurus, saya nggak akan mau dan nggak ada waktu. Sudah sulit Pak Paul, di dalam mereka itu intriknya jahat sekali. Betul. Saya tahu sendiri. Maka itu ngeri. Sudah, kita ngurus yang mau diurus saja Pak Paul. Masalahnya begini loh. Kenapa sih kudu PGI? Mereka nggak ada dampak apa-apa juga kok. Kita juga nggak ada PGI aja kita bisa kasih makan orang 3.000 orang per hari kok. Betul, Pastor. Betul. Nggak ada PGI pun nanti Tuhan akan lawat. Kalau bisa PGI tinggal aja lah, biarin aja lah. Setuju. Kalau karena gini loh. Jangan bergantung seakan-akan harus ada persatuan gereja dalam konteksnya PGI. Iya. Definisi gereja bersatunya PGI dengan yang di Yohanes 17 itu beda loh. Iya. Oh, jauh. Beda. Jadi mereka termasuk bukan saudara kita lagi ya, Pak? Artinya begitu ya? Nggak tahu. Sebab artinya kan mereka kita udah nggak tahu, udah bablas. Kalau saudara kita tidak memenuhi firman, menyimpang, kan mestinya kita tegur mereka. Sudah. Oke, kalau gitu ya terserah. Saya hanya bilang kita sudah tegur aja. Malah dibilang saya orang nggak jelas, pendeta nggak jelas dari mana. Dan ya, Pak Pastor, maksud saya gini Pastor. Rumah sakit aja dikasih ke kadrun, masa kita masih mau percaya ke dia? Iya, jangan-jangan ketua PGI-nya saja sudah mualaf loh. Oh itu kita nanti minggu ini ya, mulai kirim bunga ya, berarti minggu ini ya. Ya boleh lah kalau begitu, saya setuju dengan kritikan aja kita. Jadi nggak perlu lagi kita masuk ke dalam institusi sinode itu. Kita kritik aja mereka sampai mereka bisa kembali. Waktu itu Tuhan bilang sama saya loh di awal 2020 awal itu ya. Tuhan itu nanti nggak pakai organisasi gereja yang formal itu loh untuk melawat Indonesia loh.
Ngeri loh. Jadi nanti negara bagaimana dengan untuk mewakili gereja pakai ada cara lain mungkin? Nggak perlu diwakili gereja, diwakili oleh siapa? Kita semua yang mewakili gereja. Oke. Ya, karena dari zaman para rasul pembangunan rohani itu nggak cara begitu loh, bukan oleh organisasi persekutuan begitu. Yang gitu-gitu tuh nggak ada yang laku dari dulu. Tuhan nggak pernah pakai. Tuhan tidak pernah pakai, percaya deh. Iya. Dari zaman godongnya orang Farisi, dari zaman Tuhan Yesus sampai dengan hari ini, Tuhan nggak pernah pakai organisasi-organisasi macam itu tadi, PGI, PGPI, DGI, apa segala, nggak pernah dipakai sama Tuhan. Selalu dipakai Martin Luther, ya kan, selalu orang-orang yang itu loh, orang-orang yang aneh-aneh itu yang dipakai. Yohanes Pembaptis tiba-tiba nongol dari tengah padang belantara, tiba-tiba ada para rasul dari perkampungan nelayan, tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh ini yang dipakai untuk melakukan kebangunan rohani itu. Cuma pastor gini, tidak ada panitianya itu. Tidak ada panitianya, nggak pernah pakai panitia. Pastor, maksud saya gini, kita kan kita melihat satu gambaran bagaimana Katolik itu memiliki Vatikan kan. Ya, apakah kita menimbrung aja ke sana apa nggak usah? Nah, itu yang justru bukan kehendak Tuhan. Tuhan mengharapkan tubuh Kristus organisme yang hidup. Tetapi yang muncul apa? Organisasi. Iya, betul sih. Itu yang Tuhan tidak kehendaki justru. Makanya itulah yang membendung kebangunan rohani. Lihat ya, kebangunan rohani dari zaman Yesus sampai dari zaman para rasul, tiba-tiba mandeknya di mana? Iya. Konstantin. Mandeknya sama Konstantin. Tiba-tiba orang Yahudi disingkirkan dari gereja langsung bingung. Jadi kan Alkitabnya punya orang Yahudi. Gereja langsung bingung, nggak ada orang Yahudi, bagaimana cara baca perjanjian lama? Yang ngerti orang Yahudi. Maksud saya gini, Pastor. Jadi gereja-gereja sekarang ini otomatis kalau mereka kasih iuran ke PGI juga nggak ada gunanya. Mubazir. Iyalah. Bahkan kita semua, Anda semua kalau yang masuk kasihkan kolektor persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan tengah, persembahan tatangan, persembahan tengkurap segala macam, sementara gerejanya nggak diakonia, gerejanya tidak kasih makan orang miskin, gerejanya tidak jemaatnya nggak bisa bayar sekolah masa bodoh. Anda semua sedang buang uang, bikin sugih pendetanya, sementara Anda tidak mendapatkan apa-apa dari kerajaan Allah. Anda cuma mendapat hamin-hamin dari pendetanya, paling kalau Anda kasihnya 100.000, ya bodoh amat. Kasihnya 1 juta, Anda dicatat. Kalau kasihnya 100 juta, oke, sekali-kali ditelepon, kasihnya 1 miliar, kucingnya mati pun Pak pendetamu akan besuk. Plus muntah-muntah. Ya jadi ya itu aja ya, saya pikir Pak. Serius ya Pak Pauludere ya. Ini benar-benar harus bongkar loh konsep-konsep bahwa PGI atau DGI atau PGPI yang akan mengambil alih. Inilah otoritas kerajaan Allah. Oh enggak, Tuhan nggak pernah pakai mereka loh, dari zaman para rasul sampai dengan hari ini. Justru orang-orang seperti inilah yang menghambat kerajaan Allah di dunia. Betul, Pak. Maksud saya gini, Pastor, kalau kita punya suara yang kompak, artinya untuk menghadapi 2024 ini kita udah nggak terlalu khawatir gitu loh, karena nanti suara kita bisa kita ini dari PGI ini gitu loh. Ini aja, ini nubuatan N26, kasih makan 10.000 orang di Indonesia. Kalau Damaris bisa kasih makan 10.000 orang di Indonesia, 2024 nggak perlu khawatir. Oke. Serius, wah ini nubuatan N26 ini. Ya. Oh, duitnya nggak ada yang masuk saya serupiah pun ya, serius nggak ada yang masuk saya loh. Itu kita kumpulin 4 miliar di sini, tidak ada serupiah pun masuk rekening saya loh. Itu semua dibuka semua di sini, dibagikan semua loh ke orang miskin. Kalau 5.000, Indonesia gempar. Paling gereja-gereja nanti cip-cip kayak Pak Pendeta Gilbert ikut-ikutan, tapi kemarin tutup lagi dapur umumnya karena kan memang bukan bidangnya dia kan, bidang dapur umum. Artinya memang bukan kerjaannya dia, cuma retorika doang. Betul. Tapi yang kita lakukan ada masalah, ada, tapi kita jalan terus. Masalah itu kita lewatin semua. Nah, 5.000 itu akan bikin gempar, 10.000 itu akan bikin jadi standar lah ya, Pastor. Standar. Ya itu aja lah, saya hanya bertukar pikiran. Tidak ya, itulah konsep-konsep Pak Pauludere. Thank you ya. Tapi terima kasih ada masukan itu. Jadi kita bisa sekali kasih tahu, kalian jangan pernah berharap sama organisasi formal.
Karena organisasi-organisasi seperti inilah yang PPGI, DGI, PGPI, MUKI dan segala macam dari zaman para rasul sampai dengan hari ini mereka lah yang menghambat kebangunan rohani di dunia. Betul. Mereka lah yang menghambat kerajaan Allah di dunia. Thank you ya. Ya, ya kan? Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita tonton bersama ini, ada sebuah usulan atau lebih tepatnya bukan sebuah pertanyaan dari saudara Paul Derry, di mana sepertinya Paul Derry ini adalah seorang jemaat dari Amerika. Dia mengusulkan tentang bagaimana supaya induk organisasi gereja ini dapat kembali berfungsi atau supaya keberadaan PGI kembali menjadi sehat. Tetapi apakah jawaban dari Pastor Daniel dan Pastor Paul sangatlah di luar dugaan? Mereka mengatakan bahwa Tuhan saja. Connect dengan mereka, kenapa Pastor Daniel maupun Pastor Paul sampai mengatakan seperti itu? Tentunya kita semua sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari mereka pada video ini. Nah, silahkan para penonton mempelajari, mengamati dan menilai sendiri tentang masalah ini. Silahkan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.